Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrullah, NIM 2203015012123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembinaan mutu sumber daya manusia. Sehat menurut WHO adalah sejahtera paripurna atau sejahtera seutuhnya, yaitu sejahtera jasmani, kesehatan rohani, dan sejahtera sosial. Kalaupun seseorang benar-benar bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan, ia belum dapat disebut sehat kalau tidak sejahtera paripurna. Tanggung jawab. Dengan adanya pengertian bahwa sehat yang kita miliki adalah derajat sehat, maka kesehatan kita masing-masing masih selalu dapat ditingkatkan, tetapi sampai di mana kesehatan itu harus kita tingkatkan dan siapa yang harus meningkatkannya. Memang ada batas medis fisiologis, yaitu batas kebugaran yang dapat dipergunakan sebagai patokan, tetapi hakikatnya seperti telah dikemukakan kita sendiri yang menentukan batas itu. Artinya kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap tingkat kesehatan yang kita miliki, apakah itu tinggi atau rendah, dan berapa tinggi ataupun berapa rendah. Sehat adalah sejahtera. Makin tinggi derajat sehat kita, makin tinggi sejahtera kita, dan sejahtera adalah kebahagiaan, sebab tiada bahagia bila tiada sejahtera. Dampak dari sejahtera individu adalah sejahtera keluarga, yang berdampak lebih lanjut kepada sejahtera masyarakat. Jadi, tanggung jawab kita kepada derajat sehat yang berarti tingkat kesejahteraan yang harus kita miliki merupakan tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup kita, kesehatan masyarakat bangsa, dan bahkan kesehatan masyarakat dunia. Batas kebugaran medis fisiologis. Bagaimana saya tahu di mana batas itu? Inilah pengertian kehidupan bersama, pentingnya persaudaraan, pentingnya kebersamaan, pentingnya saling menolong, dan pentingnya saling melayani, pentingnya kehidupan bermasyarakat, dan pentingnya kita masing-masing mampu memasyarakatkan diri, menyatukan diri kita dengan masyarakat lingkungan kita. Dan itulah yang dimaksud dengan peri kehidupan sosial. Betapa kita harus perlu bantuan pertolongan dan layanan dari orang lain, disebabkan karena kita memang tidak mampu memenuhi sendiri segala kebutuhan kita yang meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, maupun kebutuhan sosial. Hal ini disebabkan karena ilmu yang dianugerahkan Allah kepada masing-masing kita memang sangatlah sedikit. Secara objektif, dokter pun hanya dapat menunjukkan siapa yang sehat dan siapa yang sakit. Tetapi bila harus menunjukkan di mana batas medis fisiologis antara sehat dan sakit, maka sungguh sangat sulit untuk menentukannya. Wadah kebersamaan. Kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita, yang berarti kesejahteraan paripurna dari keluarga maupun masyarakat. Karena kita memang tidak mungkin melepaskan diri dari kebersamaan dalam kehidupan sosial kita. Dalam lingkup yang lebih terbatas, kebersamaan dapat menjadi lebih bermakna bila kepada setiap anggota ditanamkan rasa persaudaraan. Tetapi persaudaraan dan kebersamaan saja belumlah memperlihatkan kondisinya yang dinamis. Diperlukan wadah untuk mewujudkan kegiatan nyata pembinaan mutu sumber daya manusia yang bersifat saling menguntungkan secara timbal balik, saling melayani antar sesama anggota untuk dapat mewujudkan sejahtera jasmani, rohani, maupun sosial. Karunia Allah. Setiap orang yang sehat yaitu orang yang sejahtera lahir jasmani, batin, rohani, dan sosial. Sesungguhnya merupakan orang-orang yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat karunia Allah. Mereka harus mensyukuri dengan upaya nyata dalam lingkup kehidupan masing-masing, aktif berperan saling melayani antar sesama individu untuk mewujudkan sejahtera sosial yang lebih baik. Dalam lingkup kehidupan lembaga apapun dan dimanapun, dengan
mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan. Semboyan atau moto harus tegas, lugas, dan ringkas tetapi penuh makna bagi kehidupan di alam fana, di alam baka. Tidak diperlukan lagi semboyan karena di sana tak ada persaudaraan, tak ada kebersamaan, tak ada pertolongan yang dapat kita berikan ataupun kita terima dari siapapun. Tak ada saling melayani karena di sana kita masing-masing harus bertanggung jawab sendiri atas segala amal perbuatan kita di alam fana. Sungguh persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani perlu dikedepankan oleh semua individu untuk mewujudkan kesejahteraan paripurna bagi semua orang. Betapa damai dunia bila kita semua waras, sehat seutuhnya. Selanjutnya sangat perlu dirumuskan dan dikumandangkan apa yang menjadi semboyan atau moto, visi, dan misi lembaga. Karena moto lembaga adalah nurani lembaga yang akan dan harus pula menjadi nurani. Pendidikan. Sasaran utama dan pertama pendidikan adalah membuat semua peserta didik menjadi sumber daya manusia yang sewaras mungkin dalam aspek jasmani rohani yang meliputi aspek spiritual, emosional, dan intelektual dan sosial dengan menanamkan sikap dan perilaku yang mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani melalui penatanan keikhlasan yang tinggi dalam menerapkan keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai bidang pilihannya. Dengan senantiasa memohon ridha Allah, lembaga tinggi kependidikan khususnya pendidikan keolahragaan sungguh memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas demikian, karena lembaga inilah yang mempunyai akses yang sangat besar untuk berperan mencapai sasaran utama dan pertama pendidikan seperti yang dirumuskan di atas. Telah diketahui secara luas dengan penerapan dan pengelolaan yang tepat, maka olahraga nyata berperan dalam menyehatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sungguh harus dihayati para pembina olahraga serta guru-guru pendidikan jasmani dan olahraga untuk dapat melaksanakan olahraga secara tepat di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk dalam hal ini adalah pondok-pondok pesantren. Sungguh besar peran olahraga bagi pembinaan moralitas bangsa, bagi kesehatan dan kecerdasan, serta tertanamnya kebersamaan, persaudaraan, persahabatan, ketertiban, kejujuran, dan sportivitas, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, dan saling melayani untuk menuju kepada kehidupan sehat dalam arti sehat seutuhnya, yang tertera, sejahtera, dan damai. Sungguh betapa tertib, damai, dan sejahtera dunia ini apabila semua makhluk manusia sehat seutuhnya.